Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون جعلنا الله وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين. Sahabat-sahabat KSNS, kecerdasan spiritual, para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon surga. Untuk akhwat, calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam, Masya Allah. Kita akan melanjutkan kisah mengenai Sayyidati Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu ta'ala anha bintun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaitannya saat ini dengan peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, beliau menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu beliau perintahkan para sahabat-sahabatnya untuk berhijrah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, paman beliau Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Beliau sudah hijrah terlebih dahulu, akan tetapi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu al-amr minallahi azza wa jal, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Limadha? Li'annahu nabi. Karena beliau seorang nabi. Tidak beliau itu mengambil keputusan dengan inisiatifnya sendiri, akan tetapi menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah ada nabi yang keluar dari daerahnya, belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa dhannun. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88.
Bismillahirrahmanirrahim. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. وذنون Nabi Yunus bin Matta alaihi wa ala nabiyina afdalus salat wassalam. Beliau dinamakan dengan 3 nama di dalam Al-Quranul Karim. Disebut namanya Yunus, disebut Dhannun, disebut Sahibul Hut. Karena beliau ditelan oleh ikan besar. Idzahaba mughadiban. Ketika dia keluar dari penduduk Nainawa, dalam keadaan dia marah dengan penduduk tersebut. Karena saat itu Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Yunus, sampaikan kepada umatmu, jika dalam tempo 3 hari tidak segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka negeri itu akan diazab oleh Allah. Nabi Yunus sampaikan itu kepada umatnya. Tapi umatnya cuek. Umatnya tidak takut dengan ancaman tersebut dan meneruskan kebiasaannya berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembah berhala-berhala milik mereka. Beliau mengambil inisiatif sendiri. Wah, sudah nggak dengar omongan saya ini. Masyarakat. Akhirnya beliau keluar. Keluar dari negeri Nainawa. Pada saat beliau keluar, idzahaba mughadiban, Allah Azza wa Jalla berfirman, fadhanna an lan naqdir alaihi. Maka Yunus alaihi assalam telah menyangka aku tidak memberikan kesulitan kepadanya. Maksudnya, beliau ini nabi. Kif keluar dari Nainawa kok tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kan belum ada perintah untuk keluar dari penduduk Nainawa. Tidak seperti halnya Nabi Lut alaihi salam keluar dari kampungnya karena setelah mendapat perintah dari Allah. Begitu juga Nabi Saleh setelah mendapatkan perintah dari Allah baru keluar. Ini keluar belum dapat izin dari Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau menumpang di salah satu kapal. Kapal itu oleng di tengah. Harus ada pengurangan beban. Semua barang sudah dikeluarkan, tapi kapal itu masih menghadapi ombak yang besar, sehingga diundi keluarlah nama Nabi Yunus. Kata yang tua di situ, ini wajah orang saleh, jangan dia yang dibuang. Diundi lagi, keluar nama Nabi Yunus. Sampai 3 kali keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus diceburkan ke laut. Kemudian Allah perintahkan Al-Hut, salah satu ikan besar yang ada di laut, untuk memakan Nabi Yunus hidup-hidup. Allah berfirman kepada ikan itu, jangan kau hancurkan daging dan tulangnya. Bawa Yunus ke dasar laut. Kita akan lanjutkan setelah yang melewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta ngagung pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon untuk akhwat, calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam, masya Allah. Jadi sekarang kita lanjutkan. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam berada dalam perut ikan. Dan ternyata sehari sebelum azab itu datang kepada penduduk Nainawa, awan menghitam gelap di negeri mereka. Subhanallah, penduduk Nainawa ini jaraknya tidak begitu jauh dari kaum Sadom. Tahu kaum Sadom? Yang melakukan pelanggaran yang menjijikkan, bergaul lelaki dengan lelaki, sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergaul di sini, bergaul, perlu dijelaskan juga nih. Ya, perbuatan zina, al-liwat, bahasa Arabnya itu liwat, bahasa sekarang itu homo, laki sama laki. Itu perbuatan yang paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi kepada penduduk kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Sampai Allah Subhanahu wa taala angkat negerinya, kemudian Allah tebalikkan, kemudian Allah hancurkan negeri tersebut, dibalikkan, diangkat, dibalikkan, dibanting ke bawah, kemudian dilempar batu dari api neraka jahanam. Wa iyadzubillah, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua dan menghindarkan kita semua dari perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS, penduduk Nainawa tahu kisah itu. Jadi begitu awan menghitam, kekhawatiran terjadi pada diri mereka, sehingga para kepala suku penduduk Nainawa itu akhirnya mengajak seluruh bangsanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqa Rabbu Yunus, maha benar Tuhannya Yunus. Sampai mereka pisahkan anak kecil dari ibunya supaya mau nangis. Dan mereka memakai baju-baju yang hina. Mereka istighfar, mereka minta ampun kepada Allah. Maka jadilah seluruh penduduk Nainawa 100%. Bukan lagi 99%. Tuh, saking 100-nya benar sampai ininya jatuh ini. 100% penduduk Nainawa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Nabi Yunus mau sabar. Nabi Yunus yang mengimami keimanan mereka. Akhirnya azab tidak jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Nainawa. Adapun Nabi Yunus karena keluar dari Nainawa tidak mendapatkan izin dan perintah dari Allah, Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Allah perintahkan satu ikan besar menelan hidup-hidup Yunus alaihi salam. Tapi Allah nyatakan, jangan hancurkan tulang dan daging Yunus. Kemudian ikan itu membawa Nabi Yunus alaihi salam ke dasar laut. Kecerdasan spiritual seorang Nabiullah, seorang Rasulullah Yunus bin Matta alaihi wa ala nabina afdalus salawat wassalam yaqul La ilaha illa an subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak. Kau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku mengakui aku telah berbuat zalim ya Allah. Artinya aku mengaku salah ya Allah. Nah ini Nabi yang cerdas. Nabi yang memberikan nasihat kepada kita semua. Jika engkau mengalami kesulitan, jika engkau mengalami kesukaran, akuilah kalau engkau punya salah di hadapan Allah. Sehingga Allah memberikan jalan keluar kepadamu. Tapi jika kita dalam kesulitan, kita dalam kesedihan, terus kita pakai nanya lagi sama Allah. Ya Allah, emang ini saya apa? Salah apa lagi? Kita ini orang banyak salah. Sahabat, kita orang banyak salah. Kita udah banyak salah, Allah nggak kasih kesukaran sama kita. Ya Allah. Begitu Allah kasih kesulitan, mengakulah salah di hadapan Allah. Para nabi mengaku salah. Sekalipun yang mereka lakukan sebenarnya benar, cuma Nabi Yunus mengaku salah karena keluar belum dapat izin dari Allah. Tapi niatnya baik, dia ingin mencari satu tempat, ingin dakwah di tempat lain. Tapi Nabi Yunus langsung paham, mengaku salah. Inni kuntu minadz zalimin. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Surat Al-Anbiya ayat 88. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Maka kami telah kabulkan permohonan Nabi Yunus alaihi salam. Wa najjaynahu minal gham. Kami keluarkan, kami bebaskan Nabi Yunus dari kesulitannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Beginilah cara kami, kata Allah, mengeluarkan orang-orang beriman dari kesulitannya. Inilah salah satu pelajaran yang diambil oleh Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Dan kisah Nabi Yunus itu setelah beliau dikeluarkan dari dalam perut ikan, beliau diteduhkan di salah satu tempat. Di situ ada itu kulitnya terkelupas. Karena memang Allah pesan daging dan tulangnya tidak hancur. Tetap hidup. Sampai membaik kulitnya dengan daun-daunan yang ada di sekitarnya saat itu. Baru Allah kembalikan dia kepada penduduk Ninawa yang 100% telah beriman dan menyambut kedatangan Nabi Yunus alaihi salam. Mereka berterima kasih kepada Nabi Yunus yang memberikan peringatan azab Allah kepada mereka. Banyak orang tidak paham dengan jasa para nabi dan rasul. Sehingga selalu kontra dengan para nabi dan rasul. Disebabkan apa? Mereka belum tahu. Mereka belum paham bahwa Nabi dan Rasul sebenarnya datang memberikan kepada kita jalan keselamatan. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambutlah para Nabi dan Rasul dengan iman. Sambutlah mereka dengan kalimat kebahagiaan. Dan siap menjalani setiap apa yang diajarkan oleh beliau-beliau alaihim wa ala nabina afdalus salawat wassalam. Kejadian Nabi Yunus inilah yang dijadikan pelajaran oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Saya akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal
sahabat. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموئظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. Kami Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepadamu ya Rasulullah, ya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kisah para utusan-utusan Allah, ma nusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan iman di dadamu. Kisah para nabi dan rasul untuk menguatkan iman. Nabi SAW yang sudah kuat imannya saja membutuhkan kisah para nabi dan rasul. Kif dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kitalah yang paling membutuhkan kisah para nabi dan rasul. Terutama kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'aka fi hadhil haq. Apa yang datang kepadamu ya Rasulullah, berita para nabi dan rasul di dalam Al-Quran itu benar. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Karena Alkitab Al-Quranul Karim maksudnya ini yang ditunggu-tunggu telah hadir, tidak ada keraguan di dalamnya, dan kitab ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haq wa mau'izah. Kisah mereka bisa menjadi apa? Nasihat. Wa dzikra lil mu'minin, pelajaran bagi orang-orang yang beriman. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhul ibrah min qissati Yunus bin Matta alaihi salam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kisah Nabi Yunus bin Matta qabla al-hijrah, sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Buktinya apa? Buktinya waktu Nabi ke Taif, waktu Nabi SAW hijrah ke Taif, setelah Sayyidah Khadijah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekitar tahun ke-10 dari kenabian Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau datang ke Taif, beliau disambiti, beliau dilukai oleh masyarakat Taif. Ketika itu beliau beristirahat di salah satu kebun anggur milik salah satu musuh beliau yang dari Mekah, Utsbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Tapi saat itu karena mereka adalah orang Quraisy, mereka juga tidak terima saat itu Nabi Muhammad diperlakukan tidak baik di Taif. Sampai mereka katakan orang Taif tidak punya adab. Tidakkah mereka tahu kakeknya Muhammad bin Abdullah sering menyambut mereka dalam kedatangan haji? Orang Taif ini di luar adat Arab pada semestinya. Walaupun Arab saat itu banyak yang jahiliyah, tapi yang namanya tamu datang tidak disiksa. Ini orang Taif menyiksa. Tapi An-Nabi SAW, Nabiur Rahmah, Nabi memaafkan mereka. Bahkan ketika ditawarkan oleh Allah, malaikat penjaga gunung yang datang hendak menghancurkan Taif dan menghilangkan Taif dari peta dunia, An-Nabi SAW yaqul, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukan lagi maaf, tapi Rasulullah memberikan doa untuk masyarakat Taif.
Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu yang sebenarnya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat di kebun tersebut, Utsbah ibn Rabi'ah memanggil salah satu pembantu di kebun itu. Dan pembantu itu diperintahkan oleh Utsbah mengantarkan anggur untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, buah anggur. Dan ternyata penduduk itu dari Nainawa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu dari Nainawa? Di Nainawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada saudaraku yang bernama Yunus bin Matta. Dari mana engkau tahu tentang nama itu, katanya? Karena orang Arab tidak banyak tahu, kecuali ahli kitab. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, huwa akhi, dia saudaraku, sesama Nabi dan Rasulnya Allah. Akhirnya orang itu beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ingin sampaikan ini adalah salah satu dalil bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam arafa qissata Yunus ibn Matta qabla al-hijrah. Beliau tahu kisah Yunus bin Matta sebelum hijrah ke Madinah. Oleh karenanya, pada saat ke Madinah, beliau tunggu amar minallah. Belum ada perintah, belum hijrah. Karena beliau belum hijrah, sehingga ahlul bait beliau, termasuk Sayyidati Fatimah Az-Zahra, Sayyidati Ummu Kulthum, dan As-Sayyidah Saudah bintu Zam'ah, tidak diizinkan dulu hijrah. Karena Rasulullah masih di Mekah. Beliau berangkat, nggak ada muhrimnya nanti di sana. Jadi, Nabi SAW tetap di Mekah sampai datang perintah. Nah, pada saat Abu Jahal memutuskan ingin membunuh Nabi SAW dengan menggerakkan setiap pemuda dari setiap suku untuk membunuh Rasulullah, sehingga Bani Hashim, Bani Muttalib tidak bisa menuntut salah satu suku bangsa Arab. Mereka ingin membayar denda. Itu politiknya Abu Jahal yang sering saya kisahkan. Dan mungkin Anda juga sering mendengarkan kisah ini. Siang harinya datang malaikat Jibril alaihi salam. Wa yaqul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yukri'uka salam ya Habiballah. Inna Allah ya'muruka bil hijrah ilal Madinah. Inna Allah ya'muruka lil hijrah ilal Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam kepadamu. Kemudian Allah memerintahkan engkau untuk hijrah ke Madinah. Dan ditentukan saat itu ma'a Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi hatta hijrahnya, kenapa beliau tidak bareng dengan Sayyidati Fatimah? Kenapa beliau tidak bareng dengan ahlul baitnya? Karena perintahnya dari Allah bareng Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi betul-betul Nabi SAW menjalankan perjalanan hijrah ini sesuai perintah Allah. Waktu dan juga teman bersamanya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya ingin teruskan kaitannya dengan hijrah Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon surga untuk akhwat, calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, nah ini masuk segmen KMFit. Ini ada pertanyaan dari Benny Nasution, paling rajin nih bertanya di Twitter. Pertanyaan bagus-bagus. Ya, karena menginspirasikan saya bacakan ini. Pertanyaan Benny Nasution.
Syekh Fikri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah perempuan yang sedang hamil dinikahkan? Terima kasih Syekh. Ya salam. Acara KSNS. Ya, Anda masuk lagi pertanyaan Anda. Terkenal ente nih, Beni Nasution. Masya Allah. Tinggal orangnya belum tahu masyarakat. Masya Allah. Gini. Wanita hamil ada dua keadaan. Ada hamil dikarenakan pernikahan yang benar secara syariat Islam. Yang kedua, ada hamil karena perzinaan wa iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai, insyaallah Allah lindungin istri kita, anak-anak kita, dan juga seluruh perempuan kita dari segala bentuk perzinaan. Insyaallah Allah lindungin. Allah jadikan kita semua orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya karim. Tapi saya harus jawab secara hukum fikih. Saya jawab secara hukum fikih. Kalau wanita itu hamil disebabkan pernikahan, maka masa iddah wanita itu, berarti kan dia janda nih. Janda dong. Kalau bini orang nggak boleh. Nggak boleh, haram. Nggak bisa. Kalau dia sudah diceraikan sama suaminya, berarti kan dia janda nih. Dalam keadaan hamil, masa iddahnya itu sampai beliau melahirkan. Jadi selama beliau hamil, beliau tidak boleh dinikahkan oleh siapapun. Tidak boleh. Haram. Kecuali kalau suaminya mau balik. Itu pun kalau belum talak 3. Ya. Oke. Yang kedua nih. Kalau hamilnya akibat perzinaan. Na'udzubillah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi ini hukum fikih harus dijawab. Kalau hamilnya perempuan itu akibat dari perzinaan, maka meskipun perempuan itu dalam keadaan hamil, dia bisa untuk dinikahkan. Dan yang bahayanya, lelaki yang menghamili seorang wanita dengan cara berzina, anaknya tidak bernasab kepada lelaki itu. Anaknya tidak bernasab kepada lelaki. Haram hukumnya nanti kalau pas pernikahan dibilang fulanah bintu fulan. Nggak boleh. Dibilang fulanah ini, perempuan ini, nanti yang lahir misalnya anak perempuan, nanti anak bapaknya. Padahal waktu itu dengan cara berzina. Tidak boleh. Nanti pernikahannya jadi pernikahan zina lagi. Jadi inilah bahayanya perzinaan. Makanya penyesalan tuh di akhir. Kalau penyesalan tuh di awal, nggak ada yang macam-macam. Penyesalan tuh di akhir. Dan ketahuilah sahabat KSNS, tidak ada kenikmatan pada perzinaan. Tidak ada kenikmatan pada perzinaan. Yang ada adalah tipuan setan. Tipuan setan. Makanya saya sering ngomong, saya sering bicara di KSNS. Pacaran haram. Jadi sekarang siapa saja yang menyaksikan acara ini yang sedang pacaran, putusin pacarnya. Selesai. Lah emang kudu begitu. Kalau memang suka, langsung datang ke rumahnya. Ada apa? Datang, Assalamualaikum. Cium tangan sama bapaknya, sama ibunya. Kalau perlu ajak Fikri Thorik. Kalau kita ngomong begini dibilang keras. Bukan keras, nyelamatin. Nyelamatin. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Deketin aja jangan. Kalau udah deketin pasti melakukan. Kif. Bukan suami istri, temen tapi nonton bareng. Nonton bareng gimana? Nonton sebelah-sebelahan. Setan pasti datang. Udah jangan deh. Minimal kita jalan 2 menit udah kagak benar.
Dulu Nabi Musa alaihissalam kisahnya gimana? Waktu diajak sama putrinya Nabi Su'aib, berkunjung ke rumah Nabi Su'aib. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Berangkatlah engkau wahai putri Nabi Allah di depan saya di belakangmu. Nggak berani bareng. Subhanallah. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ghafarallahu lana walakum. Karena akibat perzinahan ini banyak bahayanya. Di antaranya, rizkinya apes. Ini udah pasti. Ini udah pasti. Saya pernah ketemu ada satu orang nangis-nangis. Dia bilang, ya Allah, Ustadz kalau waktu bisa dimundurin, saya nggak mungkin melakukan perzinahan itu. Waktu saya kaya, saya banyak berzina. Karena saya punya uang, saya bisa melakukan itu. Akhirnya habis semua. Tadi kapalnya banyak. Kapal lautnya banyak tadi. Habis. Sampai rumahnya kejual, sampai ngontrak, sampai habis-habisan. Tapi alhamdulillah Nabi bilang, ente bersyukur sama Allah, ente sekarang taubatan nasuha. Masih bisa ente menyelamatkan diri. Bagaimana dengan orang yang, na'udzubillah, ketika berzina ajalnya sampai. Ayo. Kita nggak tahu mati itu kapan. Di mana kita wafat. Umur kita berapa? Mana? Kita insya Allah kita bertobat, Allah ampunin. Cuman yang jadi masalah kalau lagi maksiat, ajal nyampe gimana? Begitu kita lagi maksiat, malaikat Israel depan kita. Wah, habis dah. Matinya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ayo semua ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wal qabul. Allahumma ya mukallibal qulub. Thabbit qulubana ala dinik. Wa ala ta'atik. Allah ya muhawwilal ahwal. Hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal. Hawwil halana ila ahsanil hal. Waj'al akhir umrina. Waj'al akhir kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttahaqqiqina bihaqaiqiha hissan wa ma'na wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aneh mau ngelamar tapi takut ditolak. Jangan takut. Bukan aib. Kita datang ngelamar anak orang baik-baik, ditolak nggak masalah. Berarti Allah lagi siapin kita anak yang lebih baik dari dia. Gitu aja. Ini pakai pacaran. Orang tua juga nggak boleh ngasih. Anaknya mau jalan, ma jalan dulu ya. Oh iya hati-hati. Ya salam. Dikasih anaknya jalan sama yang bukan muhrim. Nggak boleh bu, nggak boleh pak. Kita takut sama Allah. Anak ini amanah Allah. Oke, kalau sampai dia melakukan perbuatan, na'udzubillahi min dzalik, perbuatan yang maksiat, kita tanggung dosanya. Kita ngizinin kan? Anak ini akan menuntut di yaumul qiyamah. Ibu saya yang mengizinkan. Ayah saya mengizinkan ya Allah. Tapi kalau kita tidak izinkan, dia bandel, itu bukan urusan kita nanti di yaumul qiyamah. Makanya insya Allah kita pakai doa, kita pakai contoh, insya Allah terhindar kita semua dari segala bentuk perzinahan. Karena zina itu bahayanya, rezeki apa? Cahaya wajah, cabut sama Allah. Cahaya wajah. Di yaumul qiyamahnya sengsara. Ghafarallahu lana walakum. Kita semua punya dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Calon surga. Calon bidadari surga. Amin ya rabbal sahabat. Waduh. Putusin aja. Pokoknya kalau pacaran putus. Jangan bengong-bengong aja udah. Ngomong kita putus, mau nikah, enggak udah. Gitu. Balik lagi ke sana. Makanya dengerin dong nih, fokus dong. Iya enggak? Dengar lagi cerita yang lain. Itu tadi udah, ya emang begitu. Kadang-kadang menjalani perintah Allah yang kadang-kadang enggak sesuai sama nafsu kita. Nah ini lawan nafsu bisa enggak nih? Enggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita kepada hal yang mudarat. Kalau sudah ikut ajaran Allah, pasti baik hasilnya. Ya enggak? Insya Allah, enggak usah mikir lagi.
Ya, dia masih pikirin. Udah, selesai. Bismillah udah, gituin aja, tegesin aja. Ya, kita balik lagi. Cerita hijrah. Akhirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuma pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kalau rumahnya akan dikepung oleh para pemuda-pemuda di Mekah dari semua suku yang sudah diprogramkan oleh Abu Jahal, temannya Abu Gosok. Itu emang Abu Jahal paling-paling. Karena kalau ada yang mungkin sekarang digeroyok sama orang Islam. Kurang ajar nih. Abu Jahal kepung rumahnya. Nabi tahu. Nabi bilang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Ali, maukah kamu menggantikan posisi tidurku malam ini?" Ya kan? Artinya engkau tidur dan selimutkan badanmu dengan selimutku. Kemudian Nabi SAW mengeluarkan barang-barang berharga saat itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, berikan ini barang ini kepada si fulan, ini kepada si fulan. Subhanallah ya, Nabi ini al-amin. Orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sampai orang kafir nitip barang sama Nabi. Nitip barang sama Nabi. Saking Nabi SAW ini dipercaya. Kejujurannya apa? Ya Ali, serahkan ini sama fulan. Tidak mengambil kesempatan untuk dibawa ke Madinah. Tapi amanah itu diberikan lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan bahwa Sayyidina Ali sudah didoakan keselamatan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Ali tidak dikorbankan oleh Nabi saat itu. Kan dititipkan barang. Kata Nabi, nanti berikan barang-barang ini kepada si fulan. Nah, tapi kan malam itu suruh tidur di tempat tidurnya. Artinya ada jaminan keselamatan di sini. Karena besok tinggal bawa barangnya. Karena ada amanah untuk menyampaikan barang itu kepada beberapa orang yang menitipkan barangnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah mendoakan keselamatan Ali bin Abi Thalib. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Namun Sayyidina Ali bagian dari ujian bagi beliau. Menggantikan posisi Nabi. Artinya kalau mereka langsung menusuk, yang kena Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali ikhlas. Liwajhillahi ta'ala. Siapa yang mau tidak korban untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man? Siapa dari umatnya yang tidak mau korban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam peperangan, kalau panah itu datang, semua begini. Merelakan badannya terkena panah, yang penting Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saya yakin Anda pun yang hidup zaman sekarang, kalau Anda berdampingan dengan Rasulullah, tiba-tiba ada orang ingin menusuk Nabi, Anda juga akan merelakan badan Anda untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau korban buat Nabi? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kita aja yang iman-imannya lemah saat ini. Enggak kita, saya mungkin. Kalau Anda imannya bagus semua, maaf. Saya, kalau Anda imannya bagus semua. Kelihatan dari sini, waduh, waduh, Masya Allah. Cahayanya nih, dari, Masya Allah. 2 juz sehari nih kayaknya nih. Masya Allah. Hah? Ya, Al-Quran, iya kan? Ya. Oke. Itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi SAW. Sam'an wa ta'a ya Rasulullah. Siap mendengar, siap taat. Allahu Akbar. Senangnya Sayyidina Ali suruh gantikan posisi tempat tidurnya Nabi SAW. Artinya, kalaupun beliau terbunuh, beliau sudah siap. Radhiyallahu ta'ala anhu. Karramallahu wajhah. Nabi SAW keluar malam itu membacakan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
Inna ja'alna fi a'naqihim awlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dar dilemparkan debu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ayat yang tadi saya baca. Sarek kabeh. Turu kabeh. Yang tadi ibadah, turu. Sare sadayana turu kabeh. Ora ono yang melek maksudnya. Ora ono yang melek. Tidur semuanya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hebat sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurang apa lagi ini mujizat-mujizat tanda kenabiannya Nabi. Rugi besar orang yang nggak mau ikut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu akhirnya sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan Sayyidina Abu Bakar hijrah ke Madinah. Sayyidati Fatimah masih tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu beliau nyampe di Kuba, beliau tidak mau langsung masuk ke Madinah. Beliau nunggu di Kuba beberapa hari. Komitmen beliau akan berangkat masuk Madinah setelah putri kesayangannya dan ahlul baitnya sampai di Kuba. Baru beliau mau masuk Madinah. Makanya di Kuba nunggu tuh beberapa hari. Nunggu kedatangan Sayyidati Fatimah Az-Zahra, menunggu kedatangan Sayyidati Ummu Kulsum, menunggu kedatangan istri beliau Sayyidati Saudah binti Zama'ah radhiyallahu taala anha, menunggu kedatangan ahlu baitnya Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya, bagaimana kisah hijrahnya Fatimah setelah kepergian ayahnya menuju Madinah Al-Munawwarah? Kita akan sampaikan insyaallah di episode yang akan datang, episode 500 berapa? 28. Ingat-ingat tuh, ini 527. Jadi kalau kagak ada, tanyain MNC Muslim. MNC Muslim, tanya kemana episode sekian, ya? Insyaallah. Doain terus ke SNS biar dijaga sama Allah. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa akhukum fillah, saudara kalian insyaallah Fikri Tariq. Wa nastaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.